Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Jadi kita akan update kembali kinerja kuartal 2 dan kita akan proyeksikan untuk dividen saham Telkom dan juga saham MTEL. Apakah anjloknya saham hari ini adalah hal yang wajar dan bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness? Nah, kita pun akan membahas penurunan harga saham BBNI. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Oke guys, yang pertama kita akan bahas saham Telkom ya. Untuk PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM, hari ini harga sahamnya anjlok 5,57% di level Rp2.880 per lembar saham. Nah, jadi untuk Telkom sendiri memang sudah di beberapa video sebelumnya kita memilih untuk wait and see. Bukan berarti ketika kita bilang wait and see menunggu itu kita nggak beli-beli gitu guys ya. Malahan kita bisa beli saham tersebut di harga yang lebih murah lagi jika memang labanya anjlok dan harga sahamnya turun ya. Sebaliknya, jika labanya bagus ya, harga sahamnya langsung naik. Contoh tadi kita sudah bahas saham BNGA, labanya naik, harga sahamnya juga langsung naik. Nah, itu adalah respon dari investor ya terhadap sebuah saham yang growth-nya terus bertumbuh. Dan sebaliknya, untuk Telkom ini kan labanya turun gitu guys ya. Jadi wajar harga sahamnya juga turun. Karena gini guys, secara logika aja lah kita bilangnya ya. Secara logika, kalau misal teman-teman kemarin dapat dividen 200, tapi di next year teman-teman misalkan hanya dapat dividen 180 ya. Dari yang tadinya 200 menjadi 180, pasti kan ada penurunan. Nah, harga saham turun, dividen turun, ya berarti teman-teman juga akan rugi gitu guys ya, investasinya tidak akan bertumbuh ya karena harga sahamnya juga kan sedang turun dan teman-teman juga floating loss seperti itu. Jadi secara logika pasti akan banyak sekali investor yang memindahkan saham mereka dari saham yang kurang perform ke saham yang performance-nya bagus gitu guys. Jadi untuk Telkom sendiri memang laba pada kuartal 2 2024 itu mengalami penurunan guys. Secara year on year juga turun ya. Dari 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun. Secara kuartalan juga turun. Dari 6 triliun menjadi 5,7 triliunan. Nah, apa sih yang menyebabkan kenapa harga Telkom dan laba bersihnya ini mengalami penurunan ya? Kalau misalkan dari harga sih jelas ya guys ya, banyak yang jualan, banyak yang buang saham Telkom. Tapi dari laba bersih, nah ini kita harus jeli ya melihat dan juga membaca laporan keuangan. Jadi di sini langsung saya highlight saja guys ya, di mana ada beban-beban karyawan ya. Untuk beban gaji dan tunjangan pokoknya, ya teman-teman juga bisa lihat secara kuartalan, secara year on year-nya di periode yang sama pada tahun sebelumnya, ini selalu mengalami kenaikan guys, dari 4,9 menjadi 5,2 triliun rupiah. Lalu untuk beban cuti, insentif, dan tunjangan lainnya juga ternyata terus naik, dari 1,7 menjadi 1,8 triliun. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah program pensiun dini. Ya karena manajemen Telkom ini melihat ya guys ya, di mana gaji, tunjangan, cuti, insentif ya dan lain-lain ini terus membengkak ya guys ya. Jadi Telkom ini mengadakan program pensiun dini. Ini adalah apa ya, ibaratnya pemecatan secara resmi ya guys ya, di mana orang-orang yang diberhentikan yang pensiun dini ini mungkin dianggap kurang efektif ya di dalam perusahaan. Jadi mereka juga akan merampingkan ya guys ya karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Telkom itu sendiri. Nah, jadi di sini ada program pensiun dini yang mana mengharuskan Telkom untuk membayar apa ya, pesangon gitu ya, membayar pesangon terhadap orang-orang yang dipensiunkan seperti itu. Jadi ini sebenarnya wajar ya. Ini adalah cara perusahaan untuk mengurangi karyawannya secara resmi, secara baik-baik gitu guys ya, dengan adanya program pensiun dini. Dan biasanya program ini ditawarkan ya guys ya, bukan dipaksakan. Ini biasanya ditawarkan. Misalkan ada si A, si B, si C, 10 orang misalkan ya, yang menerima program ini misalkan 5 orang. Nah, maka 5 orang ini akan mendapatkan insentif, akan mendapatkan pesangon gitu guys ya dari program pensiun dini ini, yang ini di kuartal periode yang sama pada tahun sebelumnya ini tidak ada guys ya. Ini tidak ada dan baru ada di kuartal 2 2024 ini ya. Jadi wajar laba Telkomnya mengalami penurunan, tapi sentimen negatifnya tidak berhenti di sini. Ya guys ya, dari admin sekuritas pun kita bisa melihat bahwa laba bersih Telkom ini turun guys ya, 10% secara year on year dan 6% secara kuartalan. Dan juga kita melihat ya adanya penurunan ya guys ya dari sisi ARPU atau average revenue per usernya itu juga anjlok ya, minus 9% secara year on year dan 1% secara kuartalan. Ini adalah menjadi penyebab utama penurunan kinerja perusahaan Telkom ini sendiri guys. Jadi untuk PT Telkom Indonesia ya, saham yang rutin bagi dividen, dan kalau misal kita perhatikan ya untuk dividen Telkom
di tahun 2024 ini membagikan Rp178 per saham dengan yield 5,76%. Nah, jadi langsung saja kita akan coba proyeksikan dividennya ke teman-teman dan kita akan tunjukkan gitu guys ya, apakah akan ada penurunan dividen ya untuk tahun berikutnya atau memang hanya penurunan harga saham saja dan dividennya masih bisa stabil. Nah, di sini kita akan proyeksikan ke teman-teman. Untuk estimasi full year EPS-nya di level Rp237 per saham ya guys ya, ini datanya dari RTI Business. Lalu untuk dividen payout ratio-nya kita ambil dari historicalnya 59-80% dengan dividen 139-189 per lembar saham. Nah, ini teman-teman harus waspada ya, jika Telkom hanya bagi dividen payout ratio 59% saja, maka dividennya hanya 139 per saham. Dan ini akan jauh lebih rendah dibandingkan dividen di tahun ini yang di angka Rp178 per saham ya guys ya. Jadi dividennya berpotensi turun jika dividen payout ratio-nya di angka 59%-an. Nah, ini yang harus kita waspadai yang menjadi concern utama kita. Nah, berbeda dengan ketika teman-teman beli di level yang lebih murah lagi, misalkan di 2.700, maka nantinya dividen yield akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan ketika teman-teman belinya di level 3.000-an. Jadi untuk dividen yield-nya kisaran 48% ya jika dividennya 139 dan jika dividennya 189 per saham, maka dividen yield-nya 6,5% dan itu pun jika DPR-nya 80%-an seperti itu. Jadi untuk saham Telkom kemungkinan hari ini asingnya ada net sell guys ya, karena di beberapa waktu sebelumnya asingnya terpantau net buy, jadi ya wajar asingnya keluar masuk itu wajar. Ya sudah kodratnya begitu mereka gitu guys. Jadi untuk Telkom sendiri ya kita akan coba tunggu ya di 2840, jika tembus maka Telkom ini akan berpotensi lanjut turun lagi, bahkan bisa mengetes di area low sebelumnya di bottoming 2700-an. Jadi untuk Telkom hari ini volume distribusinya cukup tinggi ya guys ya, dan kita lihat juga memang sudah oversold, tapi tidak menutup kemungkinan Telkom harga sahamnya bisa lanjut turun lagi ya seperti itu. Jadi untuk Telkom sih kita lebih memilih untuk waspada dulu, kita menunggu beberapa hari ini dan kita nanti akan coba lihat juga ya dari money flow-nya, apakah money flow-nya ini ada selling pressure yang cukup besar atau tidak, seperti itu guys. Jadi untuk Telkom sendiri ya, kalau misal kita cek dari sisi valuasi sih sebenarnya sudah cukup price in ya guys ya, dimana PE ratio di angka 12 kali dengan PBV 2 kali, ini sebenarnya sudah cukup menarik ya, valuasinya sudah sangat menarik, tapi memang DER-nya ini di atas 100% ya, sedikit di atas 100%-an. Lalu dari net profit margin-nya juga ada penurunan guys ya, kalau nggak salah dari 16%-an menjadi 15%. Lalu kita cek dividen di tahun sebelumnya Rp178 per saham ya di 16 Mei 2024. Return on asset 8% dan return on equity 18,10%. Jadi untuk Telkom apakah menarik? Menurut saya akan cukup menarik untuk saham Telkom ini di kisaran 2.700 ya. Tapi gini guys, jika Telkom ya tidak mampu bertahan di level tersebut ya, di 2.700 ini, maka Telkom berpotensi bisa lanjut turun lagi dan mencatatkan area low yang baru, alias area lower low, yang berarti Telkom masih akan lanjut downtrend. Itu jika tembus di bawah 2.700. Seperti itu guys. Nah, kita lanjut ke saham MTEL ya, anak usaha dari Telkom. Untuk MTEL sendiri, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk hari ini harga sahamnya sih ada kenaikan ya, 1,53% di level 665 per saham. Lalu kalau misal kita cek dari net income-nya, ternyata net income dari MTEL ini malah bagus guys. Ada kenaikan ya, dari 521 miliar menjadi 543 miliar ya. Berikut juga dengan kuartalannya sama gitu guys ya. Dari 521 menjadi 543 miliar. Dari PE ratio di angka 26 kali dengan PBV 1,67 kali, valuasi dari MTEL sih tidak murah lagi guys. Lalu kita cek juga ya dari rasio keuangannya, di mana debt to equity ratio saham MTEL atau rasio hutangnya di angka 72%-an. Lalu untuk profitabilitas net profit margin 24,20% cukup bagus. Lalu kita cek dividennya ya, dividen yield terakhir di angka 2,71%-an ya bagi dividen di 11 Juni 2024. Untuk return on asset 3,56% dan return on equity 6,16%. Jadi secara fundamental sebenarnya MTEL ini tidak ada yang ibaratnya secara bottom line-nya bagus, up line-nya juga oke ya guys ya, secara year on year naik. Sebenarnya Telkom secara pendapatan juga naik ya guys ya, secara
laba kotor ya. Kalau misal kita mau cross check gitu ya dari revenue pendapatan, ini sebenarnya ada sedikit kenaikan ya dari 37,3 triliun menjadi 37,8 triliun. Dari revenue sebenarnya naik, tapi karena bottom line-nya dia anjlok turun, laba bersihnya juga turun ya karena ada program pensiun dini tadi, jadi wajar ya net income-nya turun dan EPS-nya juga mengalami penurunan. Berbeda dengan anak usahanya yaitu MTEL yang secara year on year dan kuartalan malah naik, dan teman-teman juga bisa lihat refleksinya di harga saham. Ya teman-teman cek harga saham MTEL. Hari ini ternyata ada kenaikan tipis 1,53%, ini menandakan investor yang sudah investasi di MTEL ini tidak buang barang, seperti itu guys. Nah lalu kita akan prediksikan guys ya untuk MTEL ini dari full year, estimasi full year EPS-nya Rp25 per saham, dividen payout ratio 68-100%, maka potensi bagi dividen Rp17-Rp25 per saham dengan estimasi dividen yield 2,5-3,7%. Nah, jadi untuk dividen yield-nya juga berpotensi akan naik ya jika labanya terus mengalami kenaikan dari 2,8% ya guys ya di dividen tahun 2024 ini menjadi sekitar 3,7% jika DPR-nya masih sama di sekitar 100%-an seperti itu. Dan untuk MTEL pun kita melihat ya guys ya lebih cepat rebound-nya, lebih cepat uptrend-nya dibandingkan saham Telkom. Jadi untuk MTEL ini berpotensi masih bisa bertahan ya di MA 150-nya di level 600-an. Jika tidak tembus di bawah 650, maka MTEL masih punya peluang untuk bisa uptrend kembali. Apalagi kita melihat MTEL ini sudah jenuh jual guys atau oversold ya. Jadi untuk MTEL sih saham yang sebenarnya menarik ya untuk kita pantau guys ya untuk besok. Besok hari apa guys? Besok hari Rabu ya guys ya, tanggal 31 Juli ya. Oke guys, jadi MTEL pun rutin bagi dividen. Untuk Telkom dan MTEL menurut saya pribadi sih lebih menarik Telkom ya guys ya, tapi kita akan coba nawar saham Telkom, kita akan coba nawar ya di bawah 2.800 lah ya. Kita akan coba nawar Telkom ini di bawah 2.800, kita masih menunggu ya besok, siapa tahu akan dikasih diskon lagi untuk saham Telkomnya seperti itu. Nah, kita juga akan membahas saham BBNI guys. Tapi sebelum kita bahas saham BBNI, ada beberapa pemberitaan yang juga menjadikan strategi kita gitu guys ya. Termasuk saya pribadi, saya menggunakan strategi yang saya sebutkan. Jadi bukan hanya omdo atau omong doang gitu guys ya, tapi saya pun ya melakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi di beberapa hari sebelumnya kita juga membahas ya terkait dengan kalender ekonomi. Saya bilang lebih baik wait and see, kita menunggu FOMC meeting, kita menunggu rilis laporan keuangan kuartal 2 2024, sehingga itu saya tidak all in gitu guys ya di sebuah saham, maksudnya tidak langsung menghabiskan semua amunisi. Ya jadi banyak sekali investor yang masih menunggu ya guys ya adanya rapat The Fed ya, FOMC meeting, lalu bukan hanya IHSG ternyata yang mengalami anjlok atau merah ya. Bursa saham di Asia juga rata-rata mengalami penurunan seperti itu. Jadi untuk saham BBNI kita langsung bahas di sini ya. Kita masih proyeksikan bahwa BBNI masih bisa turun. Ya ini ada peluang turun dengan reason ya atau alasan FOMC meeting The Fed-nya hawkish gitu ya. Tapi saya masih yakin sekitar 80% ya bahwa The Fed kemungkinan akan dovish gitu ya. Kemungkinan besar akan dovish dan masih melihat kondisi ekonomi. Adanya urgensi dari pemangkasan suku bunga tentu akan segera dilaksanakan gitu guys. Nah, jadi untuk BBNI bisa sampai di 4.800-an ya. Bisa sampai di 4.800-an jika The Fed-nya terlihat hawkish ya. Jika The Fed udahlah guys, gak usah ditulis ya. Ya, tadi kita sudah bahas BBRI ya. Nah, jika The Fed-nya hawkish, maka potensi BBNI akan turun. Tapi jika The Fed-nya malah dovish kembali, ya maka BBNI juga bisa lanjut naik lagi ke level yang lebih tinggi. Jadi proyeksi untuk penurunan harga saham BBNI ya, either dia akan nutup gap atau dia akan mantul di sekitar 4.900-an dan juga menjadi support kuat ya untuk saham BBNI ini. Jadi menurut teman-teman di antara saham-saham big banks ya dan juga big caps lainnya lebih menarik mana? Apakah BBRI atau BBNI? Atau lebih menarik
Telkom atau saham Astra International? Kalau menurut saya sih dibandingkan Telkom dan Astra lebih menarik saham Astra International kalau misalkan melihat dari potensi laba bersihnya. Ya, semoga nanti Astra International juga mengalami kenaikan dan pertumbuhan dari sisi laba bersih karena kita melihat ya nanti kita akan update UNTR dan juga saham Astra Agro Lestari ya buat teman-teman dan kita akan proyeksikan dividennya. Apakah dividennya bisa lebih tinggi lagi atau tidak? Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya pembahasan kita pada video ini. Jadi untuk market sih lebih memilih untuk menunggu guys ya. Kemungkinan sampai di tanggal 1 atau di tanggal 2 Agustus ya. Sampai nanti FOMC meetingnya digelar dan bagaimana sikap The Fed itu akan disoroti oleh market maker seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.